Hai, halo semua. Selamat datang di 618 chapter ke-8. Kalau di chapter ke-7, kita sudah mempelajari tentang cara entry menggunakan candlestick pattern. Di chapter ke-8 ini, kita akan mempelajari teknik entry menggunakan chart pattern. Tidak hanya teknik entry-nya saja, tetapi kita akan mempelajari teknik take profit-nya juga. Buat kalian yang belum menonton chapter ke-7, kalian bisa pause terlebih dahulu video ini dan klik link di pojok kanan atas untuk menonton terlebih dahulu chapter ke-7. Sebelum kita masuk pembahasan, saya mau ajak kalian untuk subscribe channel ini terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan chapter-chapter selanjutnya, dan juga like dan bantu share video ini agar makin banyak orang yang bisa belajar analisa teknikal. Apa itu chart pattern? Chart pattern adalah suatu pola pergerakan harga yang terjadi secara berulang, sehingga dari pola pergerakan tersebut dapat membantu traders untuk memprediksi arah pergerakan harga di masa yang akan datang. Secara umum, chart pattern terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, reversal pattern atau pola pembalikan tren. Artinya apabila kalian menemukan pola tersebut, maka kecenderungannya adalah harga akan mengalami pembalikan arah. Yang kedua, continuation pattern atau pola pelanjutan tren. Artinya, apabila kalian menemukan pola tersebut, maka kecenderungannya adalah harga akan meneruskan pelanjutan trennya. Yang ketiga, bilateral pattern. Berbeda dengan dua pola sebelumnya, pola ini justru memiliki dua fungsi, yaitu sebagai pembalik tren dan pelanjutan tren. Jika menemukan pola ini, kalian harus menunggu konfirmasi apakah harga menembus pola ke atas atau ke bawah. Di pasar keuangan, ada banyak sekali pattern-pattern yang terjadi. Tetapi untuk saat ini, kita akan membahas beberapa pola yang paling umum dan yang sering dijumpai di market. Untuk chapter ini dibagi menjadi 2 part. Untuk part pertama ini, kita akan berkenalan terlebih dahulu bentuk-bentuk dari chart pattern yang sering dijumpai di market. Dan untuk part 2, kita akan lihat langsung chart pattern di market. Oke, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa chart pattern terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama reversal pattern, yang kedua continuation pattern, dan yang ketiga adalah bilateral pattern. Kita akan melihat satu persatu chart pattern tersebut, dimulai dari reversal pattern. Pola reversal pattern yang pertama adalah double top dan double bottom. Keduanya sama saja, hanya saja untuk double top berawal dari bullish trend yang mencoba menembus area resistance, tetapi gagal, dan lalu mencoba kembali untuk menembusnya, dan ternyata gagal lagi sehingga memantulkan harga yang awalnya bullish menjadi bearish. Dan double top juga biasanya disebut dengan pola M, karena bentuknya biasanya seperti ini, seperti bentuk huruf M. Lalu double bottom adalah kebalikan double top, yang mana awalnya adalah bearish trend. Jadi ketika kalian melihat tren sedang bearish menuju ke area support, lalu harga mencoba menembus area support ternyata gagal, dan mencoba kembali, ternyata gagal lagi, maka diperkirakan harga akan berubah dari bearish trend menjadi bullish trend seperti ini. Lalu, untuk teknik entry-nya, yang pertama, jika harga memang sudah gagal dan di area sebelah sini, pantulan keduanya, terdapat pola-pola candlestick seperti yang sudah dijelaskan di chapter ke-7, kalian bisa entry di area situ, atau bisa saja entry di area neckline-nya, yaitu bagian sini. Ketika harga berhasil menembus area neckline, kalian sudah bisa entry dengan take profit-nya dengan cara mengukur seperti ini. Kita tarik dari resistance menuju neckline seperti ini, lalu kalian copy, menembus di bawah neckline-nya seperti ini. Maka area ini adalah area ideal untuk
take profit pada pola atau double top pattern. Sama seperti double top, begitu juga dengan double bottom. Ketika harga sedang bearish menuju area support, ternyata di area support harga memantul sebanyak 2 kali seperti ini, pantulan pertama dan ini pantulan kedua. Pada saat pantulan kedua terjadi pola-pola candlestick yang sudah dipelajari di chapter ke-7. Kalian bisa entry di area tersebut atau menunggu harga menembus area neckline double bottom sebelah sini. Kalian bisa menunggu di area tersebut untuk entry, dan untuk teknik take profitnya sama seperti double top. Kalian cukup mengukur panjang dari kepala hingga ke neckline atau dari area supportnya ke area neckline, di copy sampai menembus neckline-nya, dan area itu adalah area ideal untuk take profit. Atau kalian juga bisa menggunakan Fibonacci dan cari level 1618. Dan cara menarik Fibonacci-nya yaitu ketika double top, kalian bisa tarik dari area support sebelah sini ke area resistance sebelah sini dan cari area 1618, yaitu di area sini. Bisa saja seperti itu, atau menggunakan panjang dari kepala hingga ke neckline. Kalau double bottom, kita akan mencoba menarik Fibonacci-nya, yaitu dari area resistance atau neckline sebelah sini menuju area harga atau yang memantul kedua kalinya seperti ini, dan cari area 1618, yaitu adalah di area sebelah sini. Seperti itu. Kalian bisa entry di take profit di area situ menggunakan Fibonacci. Lalu yang kedua adalah head and shoulders atau kepala dan bahu. Pola reversal pattern ini sebagai salah satu penanda akan terjadinya perubahan arah tren yang awalnya bullish menjadi bearish. Seperti ini. Ciri-ciri head and shoulder sendiri pada saat pembentukan kepala, dia akan menembus area resistance-nya. Ini awalnya ada resistance. Dia mencoba menembus tetapi harga masuk kembali dan mencoba naik kembali tetapi tidak kuat dan harga kembali memantul. Kalau kalian sudah mempelajari atau sudah menonton di chapter kedua tentang penggambaran pola tren, kalian pasti sudah tahu dan sudah melihat pola head and shoulder tersebut. Seperti itu. Head and shoulder juga biasanya ada yang menyebutnya dengan pola QM atau Quasimodo. Seperti itu. Untuk teknik entry-nya, kalian bisa tunggu ketika harga memantul di area resistance-nya yang sebelah sini, garis kuning. Ketika harga menyentuh area resistance yang dicoba ditembus tetapi gagal, kalian bisa melihat pola-pola candlestick yang terjadi di area situ. Lalu bisa juga kalian entry ketika neckline-nya ditembus. Di area sini kalian bisa entry juga, dan untuk take profit-nya kalian bisa ukur dari mulai kepala sampai neckline dan kalian copy. Dan di area bawah ini adalah area take profit idealnya. Seperti itu, sebelah sini. Atau bisa menggunakan Fibonacci yang bisa kalian tarik dari area sini sampai ke area atasnya dan mencari area 1618 untuk take profit idealnya. Untuk inverted head and shoulder adalah kebalikan dari head and shoulder. Kalau head and shoulder dari bullish ke bearish, sedangkan inverted head and shoulder itu dari bearish menjadi bullish. Yang awalnya bearish lalu berubah menjadi bullish. Seperti itu. Itu untuk inverted head and shoulder atau pola QM, Quasimodo. Sama seperti head and shoulders yang ini,
ketika harga mencoba memantul area support, menembus area support ternyata gagal, dan kembali masuk dan mencoba menembus lagi ternyata gagal, kalian sudah bisa entry di area sebelah sini dengan cara melihat pola-pola pattern pembalikan arah yang sudah dipelajari di chapter ke-7. Atau kalian bisa entry di area neckline-nya sebelah sini. Ketika harga sudah menembus area neckline-nya, kalian sudah bisa entry atau menunggu terjadinya retest atau pullback sebelah sini. Untuk take profitnya sama seperti head and shoulders, kalian bisa mengukur dari kepala sampai ke neckline-nya. Dari kepala sampai ke neckline. Lalu kalian copy dan kalian paste sebelah sini ketika harga menembus neckline-nya, dan ini adalah area ideal untuk take profit. Atau bisa menggunakan Fibonacci dan cari 1618. Lalu pola reversal yang pattern yang ketiga itu ada rising wedge. Rising wedge adalah pola pattern yang berhasil mengubah tren dari bullish menjadi bearish. Ketika yang awalnya bullish berubah menjadi bearish. Untuk reversal pattern ini kalian bisa temui di area major support dan resistance. Kalian bisa tunggu di area-area tersebut akan terjadinya pola-pola reversal. Untuk entry-nya kalian bisa tunggu ketika harga menembus trendline bagian bawahnya sebelah sini. Ketika harga berhasil menembus sebelah sini dan terjadinya pullback atau retest, kalian bisa entry dengan target profitnya. Kalian bisa copy dari awal mula harga masuk ke rising wedge sebelah sini, lalu kalian paste di area harga menembus, dan ini adalah area idealnya untuk take profit sebelah sini. Atau kalian bisa cari area support terdekat atau menggunakan Fibonacci. Untuk Fibonacci rising wedge, kalian bisa ambil dari kaki pertama sebelah sini menuju kepala terakhirnya dan cari 1618 untuk take profit ideal. Seperti itu. Dan falling wedge sama seperti rising wedge, hanya saja dia kebalikannya. Kalau rising wedge ketika bullish dan menyentuh area resistance, kalau falling wedge itu ketika harga menyentuh area support, maka akan terbentuk sebuah falling wedge yang diperkirakan akan memantulkan harga. Seperti itu. Dari bearish menuju berubah menjadi bullish. Kita masuk ke pola continuation pattern atau pola penerusan. Yang pertama adalah bearish pennant. Bearish pennant dan bullish pennant. Kalau bearish pennant itu dari bearish dan dilanjutkan kembali menjadi bearish. Ini menandakan bahwa tren masih kuat. Untuk teknik entry-nya, kalian bisa menunggu ketika harga menembus area trend line-nya yang bagian bawah untuk bearish pennant. Lalu ketika harga pullback atau retest, kalian bisa entry dan take profit-nya. Ada dua cara. Yang pertama, kalian bisa ukur badannya seperti ini. Kalian copy lalu kalian paste, atau menggunakan cara ABCD. Yang mana ini adalah A, B, C, dan ini adalah D. Yang mana panjang AB adalah panjang CD. Jadi kalau kita ukur ini adalah A dan ini adalah B, kita copy, maka panjang ini adalah take profit idealnya juga dari bearish pennant. Lalu untuk bullish pennant sama saja seperti bearish pennant. Ketika harga sedang bullish lalu membentuk pola atau pattern pennant, maka harga diprediksi akan meneruskan trennya, yaitu tren
bullish. Untuk entry-nya sama saja, menunggu ketika harga menembus trendline bagian atas. Lalu kalian bisa menunggu ketika harga membentuk atau mencoba pullback atau retest, lalu kalian bisa entry. Untuk take profitnya sama saja, kalian bisa ukur dari badannya. Setelah sini copy, lalu kalian paste ketika harga tembus, dan ini adalah area ideal untuk take profit. Atau bisa menggunakan pola ABCD. Ini A, ini B, kalian copy menjadi C ke D. Seperti itu. Itu untuk bullish dan bearish pennant. Lalu continuation pattern yang kedua adalah bearish dan bullish rectangle. Bearish dan bullish rectangle adalah yang awalnya trend lalu membentuk sebuah sideways, tetapi sideways-nya itu bergerak sama, antara tinggi atau antara resisten dan supportnya itu sama, sehingga membentuk rectangle seperti ini. Jadi ketika bearish terjadi seperti ini, dari arah atas ke bawah itu bearish ya, lalu membuat sideways tetapi level resistance dan level supportnya itu sama, maka kalian bisa menunggu ketika harga menembus area support, area sini, untuk entry. Ketika harga menembus area support, kalian bisa entry atau menunggu pullback atau correctionnya. Kalian bisa entry. Dan untuk take profitnya, yang pertama kalian bisa ukur panjang dari level resistance menuju support, lalu kalian copy dan kalian paste dari harga mulai menembus area supportnya. Dan ini untuk take profitnya. Yang pertama, take profit idealnya, atau bisa menggunakan pola ABCD juga. Yang ini adalah A, B sama dengan panjang C dan D. Kita taruh C-nya itu di area resistance dan D-nya adalah area take profitnya sebelah sini. Kalian bisa menggunakan dua teknik tersebut untuk take profit. Untuk bullish rectangle sama seperti bearish, tetapi kebalikannya. Bullish rectangle adalah pola penerusan dari trend bullish, yang dari bawah ke atas sudah bullish, lalu membentuk sideways dengan level resistance dan supportnya itu sama. Untuk entry-nya sama, ketika harga menembus area resistance, kalian bisa entry atau menunggu terjadinya pullback atau retest. Ketika sudah menembus area tersebut, kalian bisa entry dengan take profitnya diukur dari panjang badannya atau panjang dari support dan resistance-nya, lalu kalian copy dan dipaste ketika harga sudah menembus resistance-nya, dan itu adalah take profit pertama. Atau bisa menggunakan pola ABCD. Ini adalah A dan ini adalah B. Panjang AB sama dengan panjang CD. Jadi kita copy, kita pastekan seperti ini, maka ini juga adalah level take profitnya seperti itu. Lalu yang ketiga ada bearish flag dan bullish flag terbentuk seperti sebuah bendera. Kalau bearish flag seperti bendera yang dibalik, dan bullish flag itu seperti bendera yang biasa kita lihat seperti ini. Dia akan mengalami koreksi yang mana level support dan resistance-nya itu tingginya sama seperti ini. Untuk teknik entry-nya, kalian bisa menunggu ketika harga tembus area support untuk bearish flag. Lalu untuk take profitnya, kalian bisa ukur panjang dari resisten ke support, kalian copy, kalian paste ketika harga sudah tembus, atau bisa saja menggunakan pola ABCD pattern, yang mana panjang AB sama dengan panjang CD seperti itu. Untuk bullish flag juga sama, dari bullish lalu dia membentuk sebuah koreksi dan dia melanjutkan menjadi bullish. Untuk teknik entry-nya sama seperti bearish flag, menunggu
area resistance-nya ditembus. Ketika resistance tersebut ditembus, kalian bisa entry dan take profit-nya. Kalian bisa ukur panjang resistance menuju support dan kalian copy lalu kalian paste ketika harga menembus, dan itu adalah teknik take profit ideal pertama. Atau kalian bisa menggunakan A, B, C, C, D atau A, B, C, D. Ini adalah A ke B, panjang AB sama dengan panjang CD. Itu untuk take profit ideal yang kedua. Lalu ada rising wedge dan falling wedge. Jadi rising wedge dan falling wedge ini istimewa. Dia memiliki dua fungsi atau fungsi sebagai pembalik arah dan juga sebagai penerusan tren. Ketika harga sedang bearish, lalu dia membuat koreksi ke atas dan membentuk sebuah rising wedge, maka bisa diprediksi bahwa harga akan meneruskan penurunan. Untuk entry, kalian bisa menunggu support trend lainnya ditembus, lalu kalian bisa entry. Untuk take profitnya, kalian bisa ukur dari badan besarnya seperti ini, lalu kalian copy dan paste di area harga yang sudah menembus. Ini untuk take profit ideal yang pertama. Untuk take profit keduanya, kalian bisa ukur panjang AB sama dengan panjang CD. Ini adalah A, ini adalah B, lalu kalian copy, kalian paste seperti ini, dan ini adalah level take profit kedua yang ideal. Untuk falling wedge dari bullish lalu membentuk sebuah koreksi dan menjadi bullish kembali. Dia tidak merubah arah tetapi malah melanjutkan arah. Itu fungsi dari rising wedge dan falling wedge. Jadi kalau misalnya dia pembalikan arah itu, kalau misalnya dia bearish, maka yang kalian akan dapatkan adalah falling wedge. Ketika sedang bearish lalu ada pola falling wedge, berarti harga akan menjadi bullish. Dan ketika harga sedang bullish dan kalian melihat ada rising wedge atau pola seperti ini, maka diprediksi harga akan berubah menjadi bearish. Untuk falling wedge, entry-nya sama seperti rising wedge, menunggu harga tembus dari resistance. Lalu kalian bisa entry dengan take profit pertama, panjang badan, resistance dan support. Lalu kalian copy dan kalian paste di harga yang sudah menembus resistance. Itu untuk yang take profit ideal yang pertama. Lalu untuk take profit level kedua yang idealnya, kalian bisa mengukur panjang A ke B sama dengan panjang C ke D, seperti itu. Lalu kita masuk ke pattern bilateral pattern. Bilateral pattern yang pertama ada ascending triangle dan yang kedua dan descending triangle. Jadi teknik entry ascending triangle, kalian harus menunggu harga apakah dia akan menembus support, classic support ya, classic resistance, atau menembus trend line, support trend line-nya seperti ini. Ketika dia menembus area resistance, maka kalian bisa entry dan take profitnya kalian ukur dari classic resistance menuju trend line, lalu kalian copy dan paste sebelah sini. Dan apabila dia menembus area trend line supportnya, kalian bisa masuk atau entry dengan take profit sama panjang dari classic resistance ke support trend line, kalian copy, kalian pastekan di harga yang sudah menembus trend line-nya, seperti itu. Untuk descending triangle sama juga, kita tidak bisa memprediksi harga apakah akan berubah arah atau meneruskan sebelum ada konfirmasi yang matang. Jadi ketika dia menembus area support, supportnya classic support, maka kalian bisa entry dan memprediksi harga akan meneruskan penurunan. Tetapi ketika dia menembus trend line, kalian bisa memprediksi bahwa trend sudah berubah. Untuk take profitnya sama,
ukur panjang support menuju resistance trend line, kalian copy dan kalian pastekan di harga yang sudah menembus, itu untuk level take profit pertama, atau bisa menggunakan pola ABCD. Lalu yang pola terakhir adalah symmetrical triangle. Symmetrical triangle sebuah pola yang menunjukkan harga sedang mengalami konsolidasi yang panjang, tapi ujungnya dia itu mengecil terus-terusan. Dan kalau kalian perhatikan pada trendline resistance dan trendline support itu bentuknya atau panjangnya sama, jadi simetrik. Jadi kalian butuh konfirmasi yang matang apakah harga meneruskan trennya atau berbalik arah. Jadi apabila dia meneruskan trennya maka dia harus menembus resistance trend line seperti ini. Lalu kalian bisa entry dan take profitnya, panjang badan dari trendline resistance menuju support resistance kalian copy dan kalian pastekan di harga yang sudah menembus. Untuk level take profit yang pertama apabila dia meneruskan trennya. Tetapi apabila dia menembus area support trend line, kalian juga bisa entry ketika dia sudah menembus. Untuk level take profitnya, panjang resistance trend line dan panjang support trend line kalian copy, kalian pastekan di sebelah sini. Maka itu adalah take profit untuk pembalikan arahnya, seperti itu. Kalian perlu berhati banyak untuk pattern yang sering muncul ini, karena pattern-pattern yang kalian sedang tonton ini adalah pattern yang sering sekali muncul di pasar, baik di pasar saham, forex, gold, bitcoin, atau crypto. Kalian perlu banyak-banyak berlatih. Kalian coba cari chart pattern di saham-saham Indonesia atau saham luar negeri, atau di forex, atau di gold, atau di bitcoin, atau di cryptocurrency, untuk melatih mata kalian agar ketika kalian sudah membuka chart, kalian sudah tahu dan melihat pola-pola tersebut, dan kalian sudah tahu kemana arah harga selanjutnya. Nah, itu tadi perkenalan kita dengan bentuk-bentuk chart pattern yang sering kita jumpai di market. Saya harap kalian terus berlatih agar kalian terbiasa ketika melihat chart dan mendapati sebuah pola, sehingga kalian akan tahu kemana pergerakan harga selanjutnya dan tahu di mana kalian harus take profit. Di part kedua nanti, kita akan langsung melihat di grafik secara langsung. Jadi pastikan kalian sudah subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan chapter selanjutnya, dan juga like dan bantu share video ini agar semakin banyak orang yang bisa belajar analisa teknikal. Terima kasih sudah menonton part ini, sampai ketemu di part selanjutnya.